Selamat datang kembali dalam ulasan mendalam seputar dinamika geopolitik Asia Timur. Ketegangan yang terjadi antara Jepang dan Cina menyingkap potensi kekuatan militer antara kedua negara di Asia Timur tersebut. Hubungan antara Tokyo dan Beijing memanas setelah penyertaan Perdana Menteri Jepang Sanai Takaichi soal kemungkinan konflik di Taiwan. Dalam hitungan hari, hubungan kedua negara anjlok dari komunikasi diplomatik biasa menjadi saling kecam dengan keras. Cina menegaskan isu Taiwan adalah garis merah yang tak boleh disentuh dan Jepang disebut akan mengalami kalahan telak jika nekat turun dalam isu Taiwan. Konflik ini, terutama jika terus memanas sampai melibatkan kekuatan bersenjata, tentu tak dapat dilepaskan dari kekuatan militer kedua negara. Jika dibandingkan, kekuatan militer keduanya bak langit dan bumi, dengan negeri tirai bambu unggul nyaris di semua aspek. Namun, jangan salah, Jepang punya Amerika Serikat sebagai payung pelindung jika negara itu diserang. Sekarang, mari kita bahas soal perbandingan kekuatan militer Jepang versus Cina dalam video berikut. Di bagian ini, kita akan membahas soal kekuatan militer Jepang. Mengutip data Global Firepower 2025, Tokyo menduduki peringkat ke-8 sebagai negara dengan militer terkuat di dunia. Kemampuan militer negara samurai itu menduduki peringkat 5 teratas di bidang-bidang seperti kapal selam, pesawat misi khusus, helikopter, kapal induk helikopter, kapal perusak, dan armada laut niaga. Sayangnya, Jepang juga tertinggal dari negara lain dalam hal kapal induk, korvet angkatan laut, utang luar negeri, serta konsumsi minyak, batu bara, dan gas alam. Total, Jepang memiliki 247.150 personel aktif, 56.000 tentara cadangan, dan 25.000 pasukan paramiliter. Tentara mereka dikenal dengan nama pasukan bela diri yang memiliki peran unik. Mengutip BBC, berdasarkan konstitusi pasca perang, Jepang tidak diperbolehkan memiliki pasukan militer ofensif. Dalam pasal 9, menyatakan rakyat Jepang selamanya meninggalkan perang sebagai hak kedaulatan bangsa dan ancaman atau penggunaan kekuatan sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional. Jepang lalu membentuk pasukan bela diri yang bertujuan untuk menjaga perdamaian, kemerdekaan, dan keamanan Jepang. Pemerintah Jepang lalu membentuk citra pasukan bela diri sebagai tentara yang berbasis di dalam negeri, yang tidak menimbulkan ancaman bagi siapapun di luar negeri. Karena itulah pasukan bela diri awalnya sama sekali tidak diizinkan untuk ditempatkan di luar negeri. Meski begitu, sejak 1992, Undang-undang baru mengizinkan pasukan ini untuk partisipasi dalam operasi PBB di luar negeri. Kekuatan militer mereka ditopang dengan anggaran pertahanan sebesar 57 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 954 triliun. Mari kita bedah alutsista mereka. Dari segi alutsista angkatan darat, Jepang memiliki 521 tank, 31.964 kendaraan lapis baja, 149 artileri gerak mandiri, 480 artileri tarik, dan 54 proyektor roket bergerak. Di laut, Jepang memiliki 4 kapal induk helikopter, tapi tak punya kapal induk utama seperti AS, Rusia, atau Cina. Mereka juga memiliki 24 kapal selam, 42 kapal perusak, 6 kapal fregat, dan 6 kapal patroli. Sementara di udara, Tokyo punya total 1.443 pesawat, terdiri dari 217 pesawat tempur, 55 pesawat transportasi, 10 tanker udara, 596 helikopter, dan 119 helikopter serang. Setelah dari Tokyo, sekarang kita beralih ke Beijing. Global Firepower 2025 menempatkan Cina sebagai negara ketiga pemilik militer terkuat di dunia. Cina hanya kalah dari Rusia dan Amerika Serikat. Cina unggul dalam berbagai bidang, seperti jumlah penduduk, tenaga kerja yang tersedia, personel aktif, angkatan kerja, serta populasi yang siap bertugas. Beijing juga menjadi yang terbaik dari sisi daya beli, kapal, serta produksi dan cadangan batu bara. Akan tetapi, negara ini juga tertinggal dibandingkan kebanyakan negara lain dalam hal utang luar negeri serta konsumsi minyak, gas alam, dan batu bara. Namun, belakangan, peningkatan pertahanan yang tengah digenjot negeri tirai bambu itu terus disorot dunia, terutama rivalnya Amerika Serikat. Negeri tirai bambu telah menetapkan tahun 2049 sebagai tahun kebangkitan besar bangsa.
Semua sumber daya dan komponen negara diarahkan untuk mencapai target kala Republik Rakyat Cina genap berusia 100 tahun. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA, nama militer Cina, juga berperan penting dalam perwujudan visi itu. Sebab, Presiden 11 Jinping ingin Cina menjadi Kangko Kiangchong, alias negara kuat dan tentara kuat pada 2049. Karena itulah, dalam periode 30 tahun sejak 2020, PLA mempercepat modernisasi menjadi militer yang diperkuat peralatan berbasis kecerdasan buatan dan mampu beroperasi lintas samudra. PLA sendiri kini sudah bisa disebut mencapai Qiangjun. Bagaimana tidak, Beijing memiliki lebih dari 2 juta personel aktif dan masih ditambah 510.000 personel cadangan dan 625.000 pasukan paramiliter. Cina juga memiliki anggaran pertahanan jumbo, yakni hampir 267 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4,4 kuadriliun. Lalu, seperti apa rincian alutsista Cina? Di darat, Beijing memiliki 6.800 tank, 144.000 kendaraan lapis baja, 3.490 artileri gerak mandiri, 1.000 artileri tarik, dan 2.750 proyektor roket bergerak. Sedangkan di udara, PLA memiliki lebih dari 3.000 pesawat. Rinciannya, 1.212 pesawat tempur, 289 pesawat transportasi, 10 tanker udara, 913 helikopter, dan 281 helikopter serang. Terakhir, di lautan, Cina memiliki 3 kapal induk, 4 kapal induk helikopter, 61 kapal selam, 50 kapal perusak, 47 fregat, 72 korvet, dan 150 kapal patroli. Tentara Cina menempatkan setidaknya 1 kapal selam yang mampu membawa rudal balistik berhulu nuklir dan secara konsisten berpatroli di perairan antara Pulau Hainan dan wilayah Laut Cina Selatan. Patroli baru ini memperlihatkan kemajuan Angkatan Laut Cina dalam berbagai bidang, termasuk logistik, komando, pengawasan, dan persenjataan. Sahabat sisi keanekaragam, itu tadi perbandingan kekuatan militer antara Jepang dengan Cina. Terlihat sekali ketimpangannya, ya. Jepang, meski masuk 10 terkuat di dunia, namun kalah nyaris di semua bidang dengan Cina. Meski begitu, Aceh-Jepang memiliki perjanjian kerjasama dan keamanan bersama yang berusia puluhan tahun. Isinya, AS akan menjamin keamanan Jepang jika terjadi serangan militer. Sebagai gantinya, Jepang menampung pasukan AS di sana setiap tahunnya. Lantas, apakah konflik Jepang-Cina ini akan membesar atau hanyalah gejolak kecil biasa di Asia Timur? Hanya waktu yang akan menjawab. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di ulasan sisi keanekaragam berikutnya.